Coba tanya siapa Saragi nih. Coba tanya dan siapa saya. Kurang ajar kalian. Kau bikin dari telepon bahasamu. Kurang ajar. Perintah-perintah. Mana KDM? Ya saya habisin dia. Wih, ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri. Sama Iwan Pitung kemarin. Iwan Pitung kalian Nina. Iwan Pitung itu orang tua. Ini Mas Ragi. Sehat. Puji Tuhan. Aduh lagi sekali itu. Nah. Oh, panduan. Waduh, Bapak aja nih. Sehat, Pak. Bapak terkenal banget loh sekarang. Gitu. Rumah mana? Di Johar, Pak. Oh, bukan di Jakarta. Yang waktu itu dibilang lagi di Jakarta, Ra. Cikampek, Pak. Oh, bukan Jakarta. Bukan, Cikampek. Tapi Bapak ngomong ke saya Jakarta. Saya dari Jakarta ke sini bukan ke bawah angin. Ingat aja pertanyaannya. Bukan, maksudnya aku udah lah, Pak. Rencana Tuhan, Pak. Soalnya saya ini gaul sama orang Batak, Pak. Aman, Pak. Orang Batak, gaul banget saya sama orang Batak dan deket sama orang Batak. Dan yang bantu saya selama ini juga orang-orang Batak. Dulu memang rumahnya di Johar. Siap, ya, Pak. Pernah jadi wartawan. Dari tahun 2000, Pak. Dulu dari media Indonesia sampai bikin media lokal, Pak. Sekarang sudah online, jadi udah lebih bertahan. Sudah di media Indonesia, kenapa jadi media Karawang? Karena tidak pernah naik pun, tiap hari berita 5 pun sama narasumber apa. Kalau tidak berita nasional nggak naik, pakai dulu kan kita media cetak dulu, Pak. Oh, masih zaman cetak. Iya, Pak, sama anak saya Pak Elman Saragi. Elman Saragi saya kenal baik. Terus kemudian media lokal apa dulu yang digarap? Kita untuk kerjasama dalam hal pemberitaan di Karawang mulai dari Pak Dadang S. Mukhtar. Sebelumnya Pak Ahmad Dadang S. Mukhtar itu lebih seperti Pak Dadang S. Mukhtar dulu, Dadang S. Mukhtar, Ahmad Dadang S. Mukhtar lagi. Ahmad iya betul. Ahmad Dadang. Nah, Ya. Pertama Dadang S. Mukhtar dulu. Habis itu berhenti karena dia TNI. Betul, siap. Setelah itu Ahmad Dadang. Setelah itu Dadang S. Mukhtar lagi. Siap. Nah, setelah itu Ade Suara. Ada suara baru Selika, Pak Aer. Udah dikenal lah kalau di Kerawang ya. Kata Bang siapa yang nggak kenal? Dikenal di Kerawang. Sekarang kegiatan apa? Kegiatan ya intinya ada sedikit sawah, bertani, sama karena tanah itu dipercaya untuk kita jaga. Awalnya itu sama Bapak ada dulu permasalahan nih, Pak ya. Ini dengan Pak Lurah temenan udah lama? Udah kayak orang tua. Enggak, udah. temenan nakal gitu bagusnya. Enggak, Pak. Enggak, dia nakal, Pak. Saya enggak. Istrinya banyak, Pak. Saya Rumah bekas istri mudanya di Purwakarta. Rumah bekas istri mudanya di Purwakarta masih ditawarin 6 miliar sama saya. Tapi pernah nakal bareng nggak? enggak, Pak. Orang Batak tuh jarang punya istri 2. Iya, Pak. Iya kan? Karena orang Batak rata-rata takut sama istrinya. Iya, Pak. Kalau urusan, mohon maaf ya, orang Batak punya istri orang Sunda juga, kalah itu sama istrinya. Iya Bang ya? Iya, benar, Pak. Iya makanya abang galak di luar, di luar mau apa di rumah meong. Iya, Pak. Oh, Lurah. Kalau itu tanah siapa tanahnya? Tanahnya awalnya saudara teman saya, dulu kita bantu-bantu uruk dulu, rupanya begitu papanya meninggal, yang punya tanah ini datang ke rumah. Saya juga kaget untuk ini dijaga dan udahlah dijual lah, karena yang satu ke Amerika yang nama Pak Jimmy. hampir rezeki kami sama Pak Lurah sebenarnya, tapi dibohongin sama orang terus ngaku-ngaku beli. Oh. Jadi sekarang tuh atas nama siapa suratnya? Atas nama anaknya, udah dibalik nama. Dulu Pak Winutomo, sekarang karena meninggal ganti ke anaknya. Oh, anaknya. Iya, Belum dijual lagi. Belum. Kita jual, cuman belum laku. Oh, sekarang tuh dipegang sama bapak. Iya, Pak. Dulu sampah semua itu, Pak, sampah terus, jadi
kita bikin ini dulu kan waktu penggusuran udah hamil, nggak ada tempatnya, kita bikin situ. Jadi nggak ada sewa tukang bunga. Ya kalau dia rezeki dibagi gitu ya Pak ya. Oh, jadi Bapak pegang tanah yang anaknya di Amerika itu. Iya Pak. Nah sekarang orangnya pegang di Jakarta. Di Amerika Pak. Masih di Amerika. Dua, satu di Berapa Jakarta. luas sih tanahnya itu? 2.400, 24.000. 2,4 hektar. Iya. Mau jual bang Pak? Belum ada yang beli. Belum. Kenapa nggak dibeli Pak Lurah? Kurang dikit. Uangnya. Dibawain Sama juga, bapak Pak. aja beli Pak. Kalau yang bikin bangunan itu waktu itu abang. Iya bareng sama si Madura pas habis lahiran. Kayak gitu Pak, untuk bisa ada menjaga juga kan sampah tadinya sama, bahkan ada orang nakal limbah cair pun dibuang di situ karena dekat saluran Pak, Iya. ada sebelah sana Pak. Jadi ini kalau nggak dijaga, dibikinnya itu sekaligus ada mata pencarian. Kalau sama Pak Iwan Pitung itu Kita ya sama-sama lah ya. nggak, kita kenal pun di lapangan atau apa, tapi nggak ada hubungan Pak. Nggak ada. Pak Iwan Pitung itu temannya Pak Lurah. Cuman kenapa sekarang jadi berpisah? Ya tadi Pak, beda arah. Beda arah Pak, beda alam. Beda arah. Beda arah. Dia ke timur, saya ke barat, jadi nggak ketemu-temu. Tapi pernah bareng? Pernah, jadi gimana ya Pak? Pernah koalisi? Bukan koalisi, jadi semua itu Pak, ya maupun ketua ormas apa ya suka minta pendapat aja Pak. Gitu. Suka minta pendapat? Iya. Tapi berbagi pendapatan nggak pernah sama Pak Lurah? Enggak, ditinggalkan terus. Gitu. Kalau minta pendapat, iya, gitu. Ya kalau udah jalan mah, ya Jalan tadi sendiri. kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Kulitnya. Kalau menurut saya kulit lupa kacangnya. Memang kan kalau ngelihat ya, itu Kerawang itu kabupaten samalah, bukan hanya itu ya. Di Jawa Barat itu setiap kabupaten yang mengalami kemajuan, industrinya tumbuh, ekonominya berkembang, pasti semerawut. Bekasi ya dulu ya begitu. Ya. Kota Bekasi juga asalnya begitu, ya kan? Kemudian Kerawang begitu, Bogor juga asalnya begitu. Sekarang udah mulai agak berubah. Kemudian ya pasti berantakan, ya, gitu kan. Nah saya ini kan orang yang sangat seneng sama estetika. Saya bilang ini ada perumahan mewah. Kenapa ya kumuh gitu kan? Jadi kan pemahaman orang menjadi yang diurus swasta tuh bener. Iya. Kalau yang diurus pemerintah kacau. Ya. Itu aja. Iya. Coba lihat tuh Bapak di berbagai manapun. Kawasan industri, perumahan mewah, seret masuk aja, keluar dari situ. Kumuh yang dikelola oleh pemerintah, yang ada camatnya, ada kepala desanya, ada bupatinya, wali kotanya kumuh. Nah, saya lihat Kerawang ini udah lama sih saya bilang saya jadi gubernur saya rapi. Sebenarnya sejak zaman Bu Selika itu gapura itu dulu saya ngasih konsep. Ini saya waktu itu ngasih konsep ke Kerawang. Satu, ngasih gapura, tapi gapuranya dirubah desainnya. Ada bentuk begininya dan itu nggak selesai. Itu zaman Ibu Selika dulu. Yang kedua, bundaran. Oh iya. Bundaran itu konsepnya, itu dulu saya kasih konsep air mancur. Benar. Iya. Kalau di situ air mancur benar, Pak. Itu air mancur. Itu yang waktu Ibu Selika jadi Kenapa bupati. dirubah ya Pak? Saya nggak tahu. Saya ngusulinnya air mancur. Iya. Itu konsepnya air mancur. Kenapa jadi gerbang? Terus yang kedua, kemudian di situ ada rumah dinas bupati, ada pendopo besar dibuat. Itu dulu saya kasih konsepnya begini loh, Kerawang. Gitu loh. Gitu dulu itu waktu Bu Selika konsepnya air mancur. Tapi mungkin kalau air mancur perawatannya susah. Tapi sebenarnya kalau air mancur lebih keren. Iya. Lebih indah ya, Pak. Estetika. Indah. Nah, kemudian yang sekarang kan saya lihat di situ kok macet terus, kan malu Pak. Malu itu ada kawasan industri, macet terus, artinya pemerintah kok nggak mampu membuat fasilitas infrastruktur. Makanya walaupun itu jalan nasional, saya tadi udah ketemu menterinya, itu nanti dibangun jembatan 2 loh sekaligus. Nanti di situ jembatan ada 3. Oh, berarti kiri kanan. 3 kiri jalur kanan. berarti Pak. Kiri kanan ada 3. Nanti jalannya dibangun oleh kabupaten. Cuman jalannya kan begini tuh. Miring, ya. Agak miring. Nah, itu harus segera karena kalau udah gini terus bisa banyak kecelakaan. Nah, itu nanti kan itu drainase
kemudian taman oleh saya itu rencana, kemudian tanah yang kosong kemudian berubah jadi pulau itu suruh jadi sawah aja. Jadi yang ini sawah dipepetin, rapihin biar nggak tumbuh yang baru. Iya. Nanti di situ ada rencana kantor Samsat. Ada, saya rencana udah Samsat di situ nanti ada, biar layanannya bagus. Kalau abang di lapangan biasa kalau bang, orang Batak kan biasa loh bang. Apalah kau gitu. Terus Pak, kalau yang tanah kosong misalnya kalau di Palawija gimana Pak ya? Hah? Masuk nggak? Yang di mana? Misalnya ini yang Bang Saragih kan ke belakangnya itu masih luas. Kalau kita Kalau pemanfaatan ruang, menurut saya tanamin aja tanaman pertanian. iya kayak jagung apa gitu. Ya boleh, Karena ada karena tanah pribadi. Jangankan yang tanah pribadi, kan yang tanah ininya Jasa Marga aja mau saya tanamin. Abang sekarang tanahnya apa tuh, kebun aja? Enggak, ada sawahnya Pak. Yang 4.000 masih sawah. Waduh, digarapnya sama siapa? Jadi Iya. kita di belakang itu daripada nggak kepake, kita sawah. Jadi seperti itu tadi juga, kalau ada hasil dibagi. Abang harapannya apa sebelum tanah itu laku? Mumpung alat berat masih di situ. Kalau harapan kita untuk banyak hal tadinya yang mau menawarkan kita ya Pak, mau kontrak. Cuman saya takut kalau itu saya kontrakkan nanti itu jadi pelanggaran Pak, bisa jadi tidak terima yang punya. Makanya arahnya hanya jual. Jadi saya hanya amanah di kalau ada rezekinya jual, dapat saya. Maksudnya arahinnya misalnya dibersihin. Mumpung ada alat berat nih, dibersihin sehingga nanti minimal bisa ditanamin jagung. Kalau yang punya sih pengen dibersihin Pak. Iya. Misalnya tanamin jagung gitu. Ya itu kalau itu ya nanti alat beratnya suruh ngebersihin itu. Harusnya pakai doser Pak. Ya tinggal dikirim atuh Pak Babari. Gitu Bang, dan gitu Kalau Bang. boleh izin saya Iya. Pak, kalau saya kan nggak petani Pak, cuman saya manfaatkan petani yang bisa bertani. Kalau Pak Lurah ibaratnya ada petani apa sebenarnya menghasilkan ya Pak. Iya. Ya, mau tanam apa, cuman saya nggak bisa nyangkul atau bikin pembibitan atau gimana. Nggak. Ya nyuruh orang aja sih. Nah, gitu. Ditanamin kan padi gini. juga bisa itu padi gogok. Bisa kita gabung dengan ini program Polri, Pak. Ketahanan pangan. Iya sebenarnya di Pelakan di Tajelem lagi saya bisa. Bisa gitu Bapak Bang. nggak punya petani warganya. Kalau misalnya gini Pak, depannya itu untuk yang jualan taman. Ya. Ya Belakangnya bunga. nanam jagung gitu. Ya bunga Kayak boleh. Nah, Jual itu bunga. boleh Bang. Bisa untuk menambah ekonomi saya Pak. Iya, Rajin apa? sama bunga. Iya. Kalau jualan bunga sih juga laku menurut saya. Laku itu, yang itu laku Iya. Pak. Jualan bunga. Bunga rapi misalnya. Kalau bunga itu indah, rapi. Ya, jual bunga. Jualan bunga, jual tanaman Nanti itu buah. Hampir 4 hektar Pak di blok situ. Yang kosong kalau mau Ya bersih. kalau gitu nanti saya kirim doser, dirapihin. Ah. Nanti biar bisa ditanamin padi. Namanya pade huma, itu hidup di situ. Bagus pada rumah. Gitu, daripada kosong. Iya. Gitu. Begitu, Bos. Kalau dijual pengen 4 juta itu ya Bang. Ya beli aja mah murah. Enggak. Ininya Pak. Jadi kalau dijual berapa hektar tuh luasnya semuanya? Itu 24. 2,4 ribu. hektar. Jadi Pak izin menyampaikan, maaf biarpun ada. Iya. Sebenarnya saya berharap tadinya udah rezeki kami, udah berapa kali perjanjian yang kami stop dengan Pak Lurah, ada pembelinya tadinya, tapi bohong kan gitu ya Pak ya. Iya. Bikin perjanjian terus ada dendam apa semua. Jadi udahlah Pak, kita kalau ada mau nanti yang beli, jadi terikat kita dengan itu. Jadi sebenarnya harta karun itu siapa yang beli beruntung, cuman dia belum rezekinya. Belum ketemu. Nah, sementara di sana banyak calo-calo yang mau beli, dia nggak pernah bawa pembeli ini. Kalau dia mau beli, banyakan nitip. Kalau saya gini. Nggak bisa nitip saya, Gini. nggak boleh sama yang punya. Kalau itu sudah rapi, taruhan saya. Laku. Minimal sama teman saya dibeli. Rapi dulu. Berarti harus rapi dulu. Udah rapi. dulu. Kan orang tuh nggak naksir tuh kalau nggak kelihatan. Karena gini Pak, kejadian Jadi itu urut. Hah? orang yang pembeli itu ketika ada bangli itu, banglinya minta ampun. Biaya pemindahan yang ratusan juta itu itu Pak. orang nggak mau. Iya, iya itu. Kayak Jablina ya. Makanya Makanya sekarang ini dulu. orang itu yang punya itu ya bersyukur. Makanya sekarang nanti udah bersih nih, Nah. udah rapi, dibabas segala macam, nanti 2, sekianin. Nanti tanahnya kalau sudah rapi bersih ke teman-teman saya, para pengusaha, nanti bisa ini pinggir jalan loh, gerbang tol Karawang Barat tuh. Keren loh. Udah nanti udah rapi pasti payu minimal oleh teman saya. Terus gini Pak, yang kerja nih,
kan ada yang dari Jasa Marga Provinsi ya, alat itu. PU provinsi. PU Provinsi. Nah kadang-kadang kan perintah Bapak itu suruh dibersihkan semua tanah Jasa Marga itu. Ini malah sisinya doang, saya bingung. Yang kayak diarahkan ke Pak Lurah. Pugu tadi jawabannya teh, Pak saya mah gimana pimpinan, tak gitu. Sisi lain kan Bapak merintahkan. Nya geus kayak kia terlalu lurah nelpon ka saya. Ki saya ngomong langsung ka operatorna. Gitu carana tuh. Jadi lamun sisina doang, angker ya Pak. Ya nanti dibersihkan total. Iya. Kan begini caranya. Yang ini kerja membuat sawah, yang Jasa Marga. Yang ini langsung dibersihkan. Iya. Kan sudah disuruh anak buah Pak Lurah nanti dibayar oleh saya. Karena itu belum beda lagi malah dikirim Pak. Ya eta mah kulantar Pak Lurah lila ngirimna. Iya. Kan koordinasi dengan Pak itu juga. Ka saya langsung. Siap. Isukan gerakeun. Ya. Iya. Kulantaran Pak Lurah lila saya mah kan jelema teu sabaran. Langsung kok saya dikirim jelema. Sigana lurah mah teu boga tukang macul, cai teh kirim we. Itu jadi bingung teh apa ngarahkeun Pak? Aya mah hayang rapi gitu tah tanah Jasa Marga antar sisa-sisa teh mode bolba ilalang teh dibersihkeun Pak. Oh, dibersihkan. Dikeruk itu melamun jadi sawah kan bisa jadi sapetak lah. Heeh. Gong itu tanah jalan teh dibersihkan ya sampai pinggir. Dibersihkan sampai pinggir, tanya ke Pak Lurah, tanyakan ke Pak Lurah. Oh iya nak, sampai pinggir ya. Siap, sampai pinggir digali, dibikin jadi sawah gitu ya. Gitu. Siap. Udah. Siapa? Ya, beres, geus. Naon deui? Itu satu lagi tuh Pak, Apa tuh? kita ini kan sudah lama nih sebetulnya yang kampung budaya. Artinya kan gini, kita berpikirnya bahwa kampung budaya itu bisa menghidupi para seni budaya, seniman, ya kan, para seniman juga bisa menimbulkan atau membangkitkan perekonomian yang baru Pak bagi masyarakat yang bisa dagang di sana kan gitu. Sehingga sampai saat ini kan semberawut, dimanfaatkan jadi terus masih ada bangli Pak kan gitu, karena ada Enggak gini, kalau saya kan kalau kawasan kampung budaya kan kewenangan Pak Bupati. ya. Yang saya itu prinsip dasar satu, tugas saya hari ini adalah menormalisasi sungai dan daerah badan jalan yang itu menjadi tugas provinsi. Nah, kemudian Karawang Barat itu sudah jadi tugas provinsi karena tadi kan MOU-nya sudah ditandatangan, kan, Dirjen Bina Marga dan Jasa Marga. Kemudian PJT kan menjadi bagian tugas kita menormalisasi dan mengembalikan fungsi-fungsi tanah negara. Nah, tinggal yang kampung budaya itu di tanah siapa? Jadi gini Pak, di kampung budaya kan itu kan ada aliran sungai Cikalapa. Di situ kan banyak bangunan-bangunan liar. Kalau itu dibongkar, jadi kelihatan nampak kampung budaya itu kelihatan Pak. Ya, jadi rapi juga. Dulu itu pernah dibongkar, cuma ya tadi setengah kaburu pasea, jeung okno mundur, beda jeung bapak gitu. Nah, tinggal pertanyaannya bahwa itu daerah aliran sungai kewenangan siapa? BPWS. Ya udah nanti BPWS-nya kita Iya. panggil gitu loh Pak. Iya. Gitu. BPWS-nya kita panggil, BPWS-nya mau normalisasi enggak? Mau mengembalikan fungsi tanah-tanah tersebut tidak? Kan gitu. Gitu nggak ada masalah. Siapa? Itu kan airnya dari kawasan industri Pak. Ya kalau dibikin semua kayak Bronjong yang udah dilakukan di Karaba itu sama RW 06 itu akan selamat, tidak terjadi longsor. Itu masih wilayahnya Pak Lurah. Iya. Oh ya udah, Pak Lurah dong yang berinisiatif juga. Kan itu daerah punya Pak Lurah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Pak Lurah lah yang mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan penataan di kawasan desa Wadas, yaitu menormalisasi sungai, mengembalikan fungsi-fungsi daerah sepadan sungai. Gitu. Udah, kali itu wilayah Bapak, hak Bapak. Siapa? Oke? Berarti itu juga nggak provinsi. Ya bisa. Siap. Bapaknya berani nggak? Berani. Waktu itu nangis. Satu lagi Pak, Ah. kan penanaman pohon Kelapa. kan udah mulai Pak. Terus itu untuk perawatan dan kesananya penataannya itu apa sama desa apa PJT? Bisa, WJT dong kewenangannya. Bisa tuh ngurus WJT. Kalau memang sama desa, kita mau memprogram lewat BUMDes tuh Pak. Sama desa aja. Berarti kita bikin program
Iya, gitu. Sama desa aja. PJT tuh ngurus. Aset negara. Kena balade, Pak. Hah? Kena balade. Iya, dirapihin aja. Iya. Akhirnya mulai itu kapas mulai rapih kan? Siap. Saya mah gancang tuh, bro. Pelak kelapa isukan, nah itu kan. Terus Pak, yang dimasuk ke wadas Pak, kalinya saya mah pengen agak besaran. Dan kanan kirinya itu ya tanamin itu kelapa sama sukun. Kan lu kalau yang ada di desa wadas mah beda luasnya Pak. Ya. Lebih luas lagi. Ya udah belakang sukun deh. Ya, Bini sukun bapak lurahan yang ngamlak sorangan. Bisa. Bisa. Nggak usah kesenitan timna. Nah bener. Alina udah Bang itu. Nges itu. Wah mantan lurah. Kan kadesa keserwa. Berarti itu puing-puingnya harus diangkat dulu Pak ya? Iya angkat. Nges pan cek saya lurah diberi kewenangan. Ya. Ngerahin orang. Upahnya saya bayar. Suratnya Pak. Surat naon? Surat tugas. Hah? Surat tugas. Maksudnya tadi Pak. Di sisi lain abdi ngarahkeun ieu, ya di sisi lain kan lupa lapor ke sana. Gitu Pak. Izin Pak Gubernur, Ya. yang pasti Pak Saragi ini kedatangannya adalah mau memohon maaf sama Pak Gubernur ke situ biar selesai ini yang Pak Gubernur. Iya. Itu surat tugas Pak Lurah. Siap. Enggak, saya udah memaafkan, nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf, saya udah memaafkan, saya biasa aja. Berdinamika pemimpin dengan warga itu biasa, Pak. Salah sama Luar saya. biasa. Nggak masalah. Saya emang nggak ada soal. Pak, Nggak ada masalah. izin aku dikit ya Pak. Apa tuh? Udah seneng aku ini. Telepon dikit sama istri biar senang dia. Kenapa Dikit istrinya aja. marah ya? Takutan terus, iya betul sampai Ketakutan kenapa istrinya? rupanya makanya nggak apa ya, tadinya sakit ya, dia tahu sini biar senang dia Pak. Pasti Karena- abang diteror oleh saudara-saudara abang itu. Iya. Saya sudah tahu abang itu bukan diteror sama orang Sunda, pasti abang diteror sama orang Batak. Kau nggak bener lah. Benar Pak Gubernur. Teman saya kan orang Batak semua. Gini Pak, karena orang Madura sempat ke rumahnya ini. Iya, Pak. Itu 3 Terus? mobil. Terus? Karena kan dihubungi ini Jadi istri nggak aktif ngusir. HP-nya. Pas gitu udah didatengin ke rumahnya baru aktif, bisa komunikasi. Sama orang Madura udah selesai kan? Udah Udah. saya anggap keluarga Pak. Alhamdulillah. Halo Mak. Ini sama Bapak ini. Siap, Mbak. Apa kabar? Selamat siang. Kenapa suami kau? Iya, udah nggak apa-apa, aman. Ya, sehat selalu. Iya, iya. Terima kasih, salam semuanya. Ora. Saya mau nanti mau nengok ke warga Sumatera Utara itu nanti. Mau ke Medan. Hari Sabtu. Hari Sabtu saya turun ke Medan juga. Ya. Tiap hari saya bakar menyannya dari Sumatera Utara itu. Baik. Terima kasih ya. Sehat.